lupa tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Fitri, bundanya Kansa dan Kaira. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, lihat nih, adik Kaira sudah terkapar pulang dari sekolah. Langsung deh tidur di motor, bobok langsung. Nah, pada kesempatan hari ini Bunda mau membersihkan kamar mandi. Jadi sebelum membersihkan kamar mandi, ini Bunda pulang kantor tadi mau bersihkan tempat bekal-bekal dulu biar tidak menumpuk. Nah, sambil menunggu nih adik Kaira lagi tidur, Bunda harus bersih-bersih dulu nih biar nanti selesai bersih-bersih tinggal mandiin anak-anak. Jadi ini Bunda pulang kerja. Hari ini hari Jumat. Bunda senang kali kalau udah hari Jumat ini karena besok Sabtu Minggu udah libur, waktunya bersih-bersih. Jadi biar besok fokus untuk bersihkan rumah, hari ini Bunda mau bersihkan kamar mandi dahulu. Tapi sebelumnya Bunda mau bersihkan kain pel. Jadi kalau biar rumah kita selalu bersih, nah peralatan kain bersihnya juga harus dibersihkan. Jadi Bunda kalau seminggu sekali atau 2 minggu sekali kain pelnya itu direndam pakai air hangat, kemudian dikasih citron, kalau nggak ada citron soda kue, kemudian dicampur sunlight itu sabun cuci piring, kemudian direndam. Nah ini kemudian Bunda campur dengan air hangat, air yang direbus mendidih. Nah setelah sama ini direndam, kita bersihkan kamar mandi dahulu. Nah seperti biasa Bunda kalau soal bersih kamar mandi apapun lah itu, Bunda pakai bahannya yang ada di dapur yang aman dan bisa menghilangkan kerak-kerak yang ada di kamar mandi. Nah ini sekarang Bunda pakai soda kue, biasa pakai citron, karena citronnya lagi nggak ada, Bunda pakai soda kue, kemudian Bunda campur dengan sunlight, kemudian dikasih air. Sebelumnya Bunda basahin dulu dinding-dindingnya biar pada saat mengaplikasikan bahan tadi jadi mudah. Nah semua basah, jadi Bunda langsung aplikasikan yang bahan-bahan tadi itu ke dinding. Ini Bunda pakai penggosok dinding yang langsung Bunda aplikasikan dengan menggosok-gosoknya ke semua dinding, permukaan dinding. Nah ini juga bagian tempat rak-raknya juga Bunda bersihkan pakai kain spons pembersih dinding. Jadi semua dinding ini kalau kita perhatikan pasti dia kalau sering kena air, pencak air, jadi dia nggak kinclong, nggak keset gitu. Jadi nanti lama-lama dia menjadi jamur sehingga kamar mandinya jadi nggak bersih atau tidak keset lagi. Jadi Bunda langsung bersihkan semua dengan bahan tadi, gosok-gosok. Nah selah-selah yang tidak bisa dijangkau dengan gundar, Bunda pakai gundar gigi yang tidak kepakai lagi. Jadi semua sesalahnya itu Bunda jangkau pakai gundar gigi atau gundar yang seperti ini juga, yang kecil yang mudah digosokin ke selah-selah antara keramik-keramik itu. Jadi cara Bunda membersihkan kamar mandi ini adalah yang pertama Bunda gosok dulu dinding-dindingnya semua dinding kamar mandi itu Bunda gosok semua. Kemudian setelah dindingnya dibersihkan, kemudian Bunda siramin, kemudian Bunda cuci lagi sehingga semua sabun-sabunnya itu sudah bersih. Nah setelah semua dindingnya dibersihkan, barulah Bunda beralih ke lantai. Jadi seperti itu. Jadi Bunda ini membersihkan kamar mandi itu dari dinding dahulu, karena kalau kita langsung dari lantai, nanti ketika kita membersihkan dindingnya, nanti busa-busa atau kotoran yang ada di dinding jatuh lagi ke lantai. Jadi kita bersihkan dinding dahulu. Jadi kamar mandi ini adalah
satu tempat yang penting kita perhatikan kebersihannya. Kenapa? Karena di dalam kamar mandi inilah yang nanti bisa bersarang banyak kuman. Namanya juga kamar mandi, tempat pembuangan kotoran. Jadi kita perlu secara rutin untuk membersihkan kamar mandi. Paling tidak sekali seminggu kita gosok kamar mandi itu secara keseluruhan. Walaupun setiap hari kita juga gosok, maksudnya kita siram-siram lantainya, banyak setiap habis mandi, tapi perlu setiap minggu kita bersihkan secara keseluruhan, menggosok semua dinding-dinding, permukaan dinding, kemudian lantai, toilet, sehingga kamar mandi itu selalu bersih dan wangi. Apalagi bagian toilet. Kalau 1 atau 2 hari aja kita tidak bersihkan, itu toiletnya langsung menguning, sehingga tidak nanti kalau sudah menguning seperti itu nanti bau. Apalagi kalau anak-anak yang nyiramnya tidak bersih, tidak cukup air, pasti nanti akan bau pesing gitu. Maka kita sebagai orang tua sering menyikat kamar mandi, membersihkan apalagi bagian toiletnya kamar mandi. Nah, ini sekarang udah bagian lantai yang tinggal disikat. Nah, kalau dindingnya sudah bersih tadi, ini bagian lantai tinggal kita siramin sabun sama campuran yang tadi ke lantai dan tinggal digosok-gosok. Begitu juga dengan bagian toiletnya. Bagian toilet ini juga harus rutin nih kita membersihkan. Ini yang penting karena inilah yang membuat kamar mandi kita itu bau atau tidak sedap. Jadi bagian toilet ini harus setelah selesai kita pakai langsung dibersihkan, kemudian menyiramnya dengan cukup air. Nah, kalau sudah bersih semua nanti akan wangi, kemudian bersih, kinclong dan keser. Kalau kamar mandi kita bersih, kita pun aman, anak-anak pun kita biarin. Kadang namanya anak kecil pasti suka bermain di kamar mandi, main air atau mandi sambil main air. Kalau kamar mandi bersih, mereka aman kita tinggalkan dan bermain di kamar mandi. Apalagi nih anak-anak bunda yang mulai tumbuh menjadi anak-anak yang diajarin mandiri. Jadi kalau bunda, anak-anak bunda ini mulai udah sekolah ini, bunda sudah mengajari mereka mandiri. Jadi mereka mandi sendiri, kemudian pakai baju sendiri, dan makan sendiri. Tapi walaupun kadang-kadang makan masih disuapkan kalau di rumah. Nah, kalau kita udah selesai semuanya, bagian dinding, lantai sudah disiram bersih, lanjut kita bikin pengharum kamar mandi. Nah, kalau bunda ini bikin pengharum kamar mandi ini dibikin sendiri, yaitu bahannya yaitu pengharum pakaian. Bunda masukin 2 saset, kemudian bunda campur kasih kapur barus. Nah, ini bunda pakai kapur barus yang besar, kemudian bunda campur juga dengan yang kecil-kecil. Nah, fungsinya dari ini, kenapa bunda mencampur 2 bahan ini, biar dia tahan lama. Jadi kalau kapur barus itu terendam dengan air atau cairan, dia itu akan awet. Coba kita perhatikan, bunda taruh kapur barus tanpa dikasih apa-apa di sudut kamar mandi, dia akan mengecil gitu, sehingga dia tidak awet. Nah, kalau kita taruh kapur barus dalam cairan ini, maka dia akan tahan lama. Kemudian ada wanginya juga dari pewangi pakaian tadi. Kemudian juga ada kapur barus yang bisa menghambat biar kuman tidak datang, biar selalu wangi. Nah, kemudian kita taruh di sudut
kamar mandi, sehingga pada saat kita buka kamar mandi, kamar mandi itu yang tercium wangi dari pengharum pakaian tadi. Kemudian jangan lupa juga mengganti secara rutin gundar gigi, kemudian bekas tempat sabun itu dicuci, karena pasti kalau kita nggak cuci akan licin kayak berlumut. Nah, makanya sering-sering kita cuci. Kemudian berkala mengganti gundar gigi, paling tidak sebulan sekali kita mengganti gundar gigi. Alhamdulillah sudah selesai kamar mandi, waktunya mencuci kain tadi. Kain tadi kan kita rendam, jadi setelah kamar mandi ini selesai kita bersihkan, kan sudah berendam tuh selama 15 menit atau 20 menit, waktunya kita mengeksekusi dari kain pel. Nah, manfaat kain pel ini sering atau rutin kita bersihkan. Namanya juga kain pel, yaitu menyikat debu-debu lantai, sehingga mungkin walaupun kita bersihkan habis dari mengepel, tapi kadang-kadang debunya itu atau kotoran itu masih nempel di kain pel itu, sehingga kan warnanya tidak putih lagi nih kan, karena udah kusam, karena mengikat dari debu-debu lantai. Makanya Bunda sering membersihkan kain pel ini paling tidaknya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, merendam kain pel ini dengan air hangat, kemudian dicampur dengan citron dan sunlight, sehingga kotoran-kotoran yang mungkin kita pakai selama seminggu itu bisa hilang, jadi bisa bersih kembali dan kita pakainya jadi keset lagi, sehingga pada saat kita ngepel lantai itu lantainya menjadi bersih dan keset. Alhamdulillah udah selesai semuanya, kamar mandi bersih, kain pel sudah bersih. Nah, waktunya Bunda untuk memandikan anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih bunda-bunda semua yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe, komen, dan like. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.